Aliansi BRICS semakin kuat untuk mengubah sistem keuangan dunia dengan proyek-proyek baru dan peningkatan keanggotaan. Video ini membahas aktivitas terkini kelompok tersebut, termasuk peluncuran sistem penyelesaian intrabank baru, upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar, dan menarik anggota baru. Saat BRICS mempersiapkan pertemuan puncaknya yang penting di Kazan, para tamu utama akan membahas kekuatan aliansi yang semakin besar, yang akan mengubah situasi ekonomi. Jika Anda ingin melihat bagaimana BRICS menantang sistem tradisional, nantikan pertemuan puncak selama 2 minggu di Kazan. Dalam video hari ini, kita akan membahas masalah ini secara mendalam. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Pertemuan ini akan menghadirkan para pemimpin dari 10 negara anggotanya dan tokoh dunia terkemuka lainnya. Misalnya, PBB telah mengonfirmasi bahwa Sekretaris Jenderal Antonio Guterres akan menghadiri pertemuan puncak tersebut. Juru bicara Rusia untuk PBB, Stefan Dujarric, mengakui undangan tersebut, tetapi tidak mengomentari rincian kehadiran. Vladimir Kitov, Kepala Pusat Informasi PBB di Moskow, menyebutkan bahwa kesepakatan penting diharapkan terjadi pada pertemuan puncak tersebut, yang akan membantu memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Secara mengejutkan, Rusia telah memperingatkan Ukraina terhadap segala upaya untuk mengganggu pertemuan puncak BRICS, dengan menyatakan kekhawatiran tentang kemungkinan serangan atau campur tangan. Rusia juga memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mencoba mempengaruhi pertemuan puncak, yang dijadwalkan pada 22 hingga 24 Oktober. Sergei Ryabov, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia dan Sherpa BRICS, memperingatkan para pendukung Ukraina dari Barat, bahwa campur tangan apapun akan menjadi kesalahan serius, menuduh mereka mendukung tindakan provokatif dari rezim Kiev. Ia menekankan komitmen Rusia untuk memastikan keberhasilan pertemuan puncak bagi anggota BRICS dan negara-negara yang diundang. Aljazair telah resmi bergabung dengan Bank Pembangunan BRICS (NDB) yang baru, menandai pembaruan signifikan di tengah ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung. Penambahan ini mencerminkan pendekatan aktif BRICS untuk menyambut anggota baru dan memperluas pengaruhnya. Masuknya Aljazair menyoroti komitmen BRICS untuk memperkuat lembaga keuangannya dan menyediakan alternatif bagi organisasi yang dipimpin Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Langkah ini sejalan dengan tujuan kelompok tersebut untuk mendiversifikasi kemitraan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Perkembangan penting lainnya adalah pembentukan sistem antarbank, yang menunjukkan dedikasi BRICS untuk menemukan solusi praktis bagi para anggotanya. Rusia dan Iran telah meningkatkan hubungan ekonomi mereka dengan menghubungkan sistem pembayaran nasional mereka, yang memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi dalam mata uang mereka sendiri, rubel dan rial, sambil menghindari dolar Amerika dan jaringan SWIFT. Prakarsa ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan menghindari sanksi Barat yang telah membatasi akses kedua negara ke sistem keuangan global. Kolaborasi ini membuahkan hasil, dengan lebih dari 60% perdagangan antara Rusia dan Iran kini dilakukan dalam mata uang nasional mereka, yang menyebabkan peningkatan 15% dalam perdagangan bilateral, mencapai 73 triliun rupiah pada tahun 2022. Kemajuan ini menunjukkan potensi keuntungan bagi anggota BRICS lainnya, jika mereka mengadopsi strategi serupa. Sektor utama yang dapat memperoleh manfaat dari peningkatan perdagangan ini meliputi energi, dengan perusahaan Rusia seperti Gazprom dan Elkel memainkan peran penting dalam proyek minyak dan gas Iran.
Khususnya, Rusia muncul sebagai investor asing terbesar Iran pada tahun 2022 dengan fokus utama pada sektor energi. VTB Bank di Rusia yang menghadapi sanksi Barat telah mendukung transfer uang antara kedua negara. Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dan pariwisata dengan memungkinkan transaksi diselesaikan dalam waktu 1 hari. Upaya ini mencerminkan strategi yang lebih besar di antara negara-negara BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Barat dan menciptakan jaringan alternatif. Kemitraan tersebut juga terhubung dengan inisiatif regional yang lebih luas. Misalnya, Iran menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2023. Untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan mempromosikan kolaborasi ekonomi. Tindakan ini kemungkinan akan meningkatkan perdagangan, terutama di bidang-bidang utama seperti energi dan logistik, dengan memanfaatkan lokasi Iran yang dekat dengan pasar-pasar penting di Timur Tengah dan Asia. Hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan anggota Uni Ekonomi Eurasia menunjukkan keselarasan BRICS dengan kelompok-kelompok regional lain yang semakin berpengaruh. Selain itu, ada minat yang menonjol dari negara-negara baru yang ingin bergabung dengan BRICS, yang menunjukkan meningkatnya daya tarik blok tersebut sebagai penyeimbang bagi kekuatan dunia yang mapan. Banyak negara kini berupaya untuk bergabung dengan blok tersebut, yang menunjukkan meningkatnya kekuatan dan kemampuannya untuk mempengaruhi aturan perdagangan dunia. Misalnya, Azerbaijan secara resmi mengajukan keanggotaan setelah kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 20 Agustus 2024. Kementerian Luar Negeri Azerbaijan menyatakan bahwa pengajuan ini mencerminkan keinginan negara tersebut untuk meningkatkan kemitraan global. Hal ini sejalan dengan tujuan strategis Azerbaijan yang ditegaskan selama KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai pada Juli 2024, di mana negara tersebut menandatangani deklarasi bersama tentang kemitraan strategis dengan Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lian menunjukkan pentingnya menerima anggota baru dengan menyatakan bahwa perluasan ini sejalan dengan tujuan kelompok tersebut untuk mempromosikan keadilan dalam tatanan internasional. Ketertarikan Malaysia untuk bergabung dengan BRICS semakin memperkuat peran blok tersebut sebagai pemain utama dalam ekonomi dunia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengonfirmasi bahwa negara tersebut telah secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS dengan mengajukan permohonannya ke Rusia. Ketua blok saat ini, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan, memberitahu Senat bahwa kekuatan ekonomi anggota BRICS sangat penting bagi kepentingan Malaysia. Ia mencatat bahwa Malaysia memandang BRICS sebagai platform informal namun penting, dan Thailand juga telah mengambil langkah besar untuk bergabung dengan BRICS, dengan kabinetnya menyetujui aplikasi tersebut untuk meningkatkan ekonomi negara dan posisi globalnya. Menteri Luar Negeri Maris Sangamponga menyoroti bahwa blok tersebut menyediakan platform untuk kerjasama Selatan-Selatan yang telah lama diupayakan Thailand. Sementara itu, Vietnam mempertimbangkan untuk bergabung setelah berdiskusi secara informal dengan pejabat dari Rusia dan Tiongkok, meskipun belum ada keputusan resmi yang dicapai. Turki juga telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan kelompok BRICS. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengungkapkan tujuan ini selama kunjungan ke Tiongkok pada bulan Juni 2024, yang menandai keterlibatan tingkat tertinggi dengan negara BRICS sejak tahun 2012. Minat Turki mencerminkan tujuannya untuk memperluas kemitraan internasional. Sekarang, mari kita lihat upaya dolarisasi oleh BRICS. Blok tersebut memegang posisi yang besar, mencakup 88% transaksi valuta asing dan lebih dari setengah perdagangan dunia.
Namun, tantangan bagi gerakan dolarisasi terletak pada menemukan alternatif yang dapat menyamai likuiditas dan infrastruktur dolar. Meskipun demikian, tren tersebut kemungkinan akan berkembang, karena semakin banyak negara yang berupaya mengurangi ketergantungan mereka pada sistem keuangan Amerika. Untuk menyimpulkan pembahasan ini, mari kita lihat dampak perdagangan BRICS. Aliansi ini tidak hanya meningkatkan jumlah anggotanya, tetapi juga meningkatkan kekuatan ekonominya. Pada tahun 2023, blok tersebut mengalami peningkatan volume perdagangan yang besar, dengan perdagangan intra-BRICS mencapai 7 kuadriliun. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh Tiongkok dan Rusia, yang perdagangannya mencapai 3 kuadriliun pada tahun 2022, dengan peningkatan lebih lanjut sebesar 20% pada paruh pertama tahun 2023. Angka-angka ini menyoroti meningkatnya hubungan ekonomi di antara negara-negara BRICS. Pada tahun 2024, BRICS akan berkembang dengan menambahkan 6 anggota baru: Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, Ethiopia, dan Argentina. Pertumbuhan ini meningkatkan kehadiran ekonomi kelompok tersebut, meningkatkan total PDB-nya menjadi 60 kuadriliun rupiah, yang sekarang mewakili 29,3% dari PDB global, naik dari 26,3% pada tahun 2023. Penambahan produsen minyak utama seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah secara drastis meningkatkan pangsa BRICS dalam produksi minyak dunia, dari 20,4% menjadi 43,1%. Anggota-anggota baru ini juga membawa lebih banyak sumber daya dan kemampuan ke kelompok tersebut. BRICS sekarang mencakup hampir setengah dari populasi dunia, sebesar 46%, memberinya pengaruh besar atas perdagangan dunia. Kelompok ini mengendalikan 72% dari produksi tanah jarang dunia, yang penting untuk elektronik dan energi terbarukan, meningkatkan kekuatan strategisnya. BRICS juga mengadvokasi sistem keuangan yang lebih terpadu, berpotensi memperkenalkan mata uang bersama untuk memudahkan perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika, sebuah langkah yang dipimpin oleh Presiden Brasil dengan dukungan dari Tiongkok. Ini menandai titik balik yang besar bagi BRICS, karena terus mengubah situasi ekonomi dunia. Apa pendapat Anda tentang mata uang BRICS ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.